lalak bata na tua-tua niba adalah bebata naniida. Ada seorang pendeta berdiskusi, saya ajak berdiskusi. Adalah bebata naniida. Bagaimana itu secara teologis? Tidak usah dijawab, tapi lakukan kajian tentang itu secara teologis. Apakah berlawanan kepada teologi kekristenan jika orang tua Batak memberi harta untuk memberkati keturunan? Situ suatu perdebatan teologis. Misalnya berita forum jurnalis Batak mengemukakan semakin untuk kita renungkan. Sudah diskusi terjadi, kita kembali ke forum jurnalis Batak. Tadi malam saya catat, karena saya tergelitik atas pertanyaan Ibu Rosalie Siaha di dalam grup WA Forzuba. Bagaimana itu Forzuba? Forum jurnalis Batak yang berbau etnis. Apa maksud dan tujuannya? Jadi bagi saya, dan ini yang saya baca juga, kebetulan saya tidak ikut merumus apa maksud dan tujuan dari forum ini. Saya diminta oleh Amang Pasar Ibu dan juga Hotman Banggaon untuk bersedia menjadi penasehat. Saya dengan senang hati bersuka cita karena lahirnya forum jurnalis Batak bagi saya itu sangat strategis bagi masyarakat Batak. Oleh karena itu saya merumuskan seperti apa forum ini, untuk apa forum ini. Jadi untuk lengkapnya biar saya baca, nanti saya jelaskan. Forum jurnalis Batak diharapkan menjadi suatu forum literasi kebudayaan Batak. Forum literasi kebudayaan Batak. Salah satu kelemahan leluhur kita ialah bahwa leluhur kita mempunyai narasi-narasi yang hebat. Tetapi semua narasi itu dikemukakan secara lisan. Saya meriset buku Lalak Batak, tidak satu pun narasi di buku Lalak Batak tentang nilai-nilai apa tahu. Tidak satu pun. Umumnya mengenai kebetulan, ilmu kedokteran, perbintangan, dan lain-lain. Tetapi narasi tentang nilai-nilai luhur Batak tidak ada. Sehingga para peneliti zaman dulu, para cendekiawan Eropa menyebut orang Batak tidak punya nilai-nilai moral. Banyak yang mengatakan demikian karena mereka hanya meneliti yang tertulis. Mereka tidak pernah meneliti narasi-narasi orang tua kita yang lisan. Semua nilai-nilai luhur Batak dinarasikan
oleh leluhur kita secara lisan, diwariskan dari hati ke hati, dan mendarah daging bagi kita. Itu sangat mendarah daging. Secara empiris kita menerima nilai-nilai luhur itu dari leluhur kita, tetapi tidak ada yang secara tertulis. Dan kemudian para peneliti mengatakan suku bangsa Batak adalah bangsa yang terkenal di Indonesia, tetapi sebuah suku bangsa yang tidak punya sejarah. Itu perbincangan para ahli sejarah dunia tentang Batak. Karena tidak ada catatan sejarah orang Batak. Orang Batak punya kalender, tapi tidak punya tabel kalender. Orang Batak punya nilai-nilai, orang Batak punya nilai-nilai religius yang hebat, sampai mempunyai mitologi yang hebat, mempunyai mitologi penciptaan hampir setara dengan kitab Kejadian. Bahkan Van der Toek mengatakan, saya malu karena orang Batak mempunyai penciptaan yang jauh lebih hebat. Karena begitulah kata orang tua sama Van der Toek. Karena penciptaan manusia di kitab Kejadian itu dibuat dari tanah. Tetapi nenek moyang Batak adalah keturunan dari Batak muda jadi Nabur. Kami adalah keturunan dari Batak, bukan dari tanah dia. Kata orang-orang tua kepada Van der Toek. Itu satu. Orang Batak punya mitologi, tapi tidak tertulis. Sebenarnya mitologinya setara dengan mitologi Babylon, Sumeria dan sebagainya, tapi tidak tertulis, ya tidak dianggap, tidak ada manuskripnya, tidak ada pustaka Batak. Orang Batak punya tulisan, tapi tidak menulis nilai-nilainya, tidak menulis sejarahnya. Itulah makanya Forum Jurnalis Batak yang notabene profesinya adalah juru tulis. Mari kita tulis. Mari kita tulis. Saya lanjutkan baca, menjadi suatu forum strategi kebudayaan Batak yang melakukan kegiatan diskusi, riset, dan pengembangan literatur Batak untuk mengeksplorasi kemampuan menulis, kemampuan membaca, mendengar, menghitung, memahami, menganalisa, mengoperasi, menginterpretasi, mengeksegesi, dan memaknai, serta mengomunikasikannya, menentukan narasi nilai-nilai luhur Batak secara kontemplatif, transformatif, dan kolaboratif. Kontemplatif, melakukan perenungan yang sangat mendalam tentang nilai-nilai luhur Batak yang menjadikannya sebagai meta naratif, narasi utama, dengan mengoperasi dengan nilai-nilai agama yang kita anut secara kontemporer, apakah itu agama Islam atau Kristen, dan nilai-nilai global yang lain yang kita lakukan narasi itu secara transformatif dan melakukannya secara kolaboratif, kolaborasi sosial. Dan itu tadi yang disebut oleh Amang Pendeta, orang Batak itu
gampang membuat persatuan. Tapi untuk bersatu tidak. Saya agak kurang sependapat ya. Orang Batak di antara suku-suku di Indonesia adalah suku yang paling bersatu. Persatuan dan kesatuan. Orang Batak itu terdata dimanapun dia berada, terdata. Tetapi banyak yang kurang ialah kolaborasi. Mari berkolaborasi. Batak Center salah satu kekuatan nilai-nilai luhur Batak. Siapkah Batak Center berkolaborasi dengan lembaga-lembaga Batak yang lain? Itu pertanyaan. Demikian Forjuba. Bagaimana Forjuba supaya berkolaborasi dengan lembaga-lembaga? Biarlah mereka sendiri-sendiri, tapi berkolaborasi dengan satu visi secara masif. Saya sedikit memberi gambaran bagaimana kolaborasi yang masif itu hebat banget. Semua dunia mengetahui bahwa Amerika kalah dalam perang Vietnam. Semua orang tahu itu. Tapi begitulah hebatnya Amerika secara kolaborasi. Mereka membuat cerita pendek. Mereka membuat cerita-cerita. Mereka membuat film. Mereka membuat ini. Heroisme. Dan integritas. Kesetiaan berbangsa. Humanisme. Para prajuritnya. Itu dikemukakan seluruh dunia. Ditonton seluruh dunia. Ada Rambo dan sebagainya. Seperti menggambarkan Amerika hebat. Dalam kekalahannya Amerika hebat. Dan mereka melakukan secara masif kolaborasi. Baik seniman, cendekiawan, bahkan saya temukan juga di sekolah-sekolah juga diajarkan. Dan sekolah-sekolah, murid-murid sekolah berkomentar. Perang bukan hanya soal bagaimana prajurit bertempur, tetapi bagaimana prajurit juga punya nilai-nilai kemanusiaan. Itulah yang harus kita lakukan. Dan Forjuba harus berada di garis yang terdepan. Maka yang pertama dilakukan oleh Forjuba, saran saya, apakah Forjuba mengenal orang Batak? Bagaimana kita menarasikan Batak kalau kita tidak kenal orang Batak? Kenali filosofi hidup orang Batak. Itulah narasi utama kita. Narasi itu begitu dahsyat. Tetapi kalau narasi itu tidak diletakkan pada nilai-nilai luhur sesuatu bangsa, itu akan lari. Oleh karena itu, sebagai kelanjutan, visi kita sama, kita satukan, mari kita kenali dulu nilai-nilai luhur Batak, supaya Forjuba berguna untuk orang Batak. Demikian sambutan yang cukup panjang, walaupun bisa dikategorikan juga pendek, tetapi sudah cukup sangat panjang untuk tidak membosankan. Kiranya apa yang kami kemukakan berguna bagi masa depan Forjuba di kemudian hari. Terima kasih. Horas Todi Madingin Bir Todi Matuhu. Sedikit saya jelaskan ini. Itulah orang Batak. Dan hidup Batak, Horas Todi Madingin Bir Pamatang Matuku. Selamat jiwa dan raga. Tidak begitu Batak. Roh, hidup.
hidup dalam roh. Horas to dimadingin, pir to dimatu. Itulah orang Batak sebelum kekristenan. Tetapi setelah kekristenan, terserah kepada Amang Pendeta, kita seperti kehilangan roh. Kita seperti kehilangan roh. Terima kasih. Horas Madihda Saluhna. Horas. Terima kasih Bapak Pembina.